Yang pertama adalah takut dalam diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil iman kita, mencabut iman kita ketika kita dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ketika manusia mengalami sakaratul maut itu sangat sekali luar biasa pedihnya. Bahkan di dalam beberapa kitab diterangkan ketika seorang mengalami sakaratul maut seperti halnya dihunus pedang sebanyak 300 hunusan. Ada yang mengatakan lagi ketika orang mengalami sakaratul maut maka seperti halnya dikuliti. Apa memang sakit Pak dikulitin itu? Coba sampean cubit aja kulit sampean cubit sedikit aja sampai toel nih kulitnya. Kita kira-kira sakit atau tidak? Kalau itu sakit, bagaimana rasanya ketika kita dikuliti? Coba kalau tidak percaya ambil silet. Silet ini sampean goreskan sedikit di apa namanya ini di telunjuk ini. Coba digoreskan sedikit sampai keluar darah. Rasanya sakit atau enggak? Kalau kita gores sedikit saja, kita terkena silet sedikit saja, kita sudah rasa sakit. Bagaimana 300 hunusan ketika mengalami sakaratul maut? Yang paling pedih lagi, ketika orang mengalami sakaratul maut, maka seperti halnya papah duri ini, papah pohon salak ini. Jadi kita ambil salah satu pohon salak yang masih ada durinya. Ini dimasukkan ke dalam mulut sampai tembus ke perut dan dicabutnya. Seperti itulah katanya rasanya orang sakaratul maut. Ini tidak seberapa. Ada yang lebih harus dihati-hati lagi. Kalau sampai kita lepas, maka kita meninggal tidak membawa iman. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imannya. Kuat tidak imannya? Karena ketika sakaratul maut itu rasanya haus. Kan ada salah satu ulama, satu kiai yang sedang mengalami sakaratul maut. Ketika itu santri-santrinya sedang menuntun sang kiai ini untuk mengucapkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Jadi kalau yang sakaratul mautnya masih bisa diajak komunikasi. Tapi kalau yang sakaratul maut sudah tidak bisa diajak komunikasi, cukup dengan Allah, Allah, Allah. Nah, sang kiai ini ketika dia dituntun oleh muridnya untuk melantunkan, untuk membacakan kalimat thayyibah, apa jawaban sang kiai? Mau? Tidak, saya tidak mau. Akhirnya muridnya pun kebingungan muridnya. Akhirnya sang murid pun memanggil sahabat kiai tersebut. Dipanggillah sahabat kiai. Wahai kiai, kiaiku yang sekarang ini masih berada dalam sekarang keadaannya masih sakaratul maut. Saya ajak untuk membaca kalimat thayyibah, tidak mau kiai. Tolonglah kiai bantu kiai kami agar bisa menjadi hamba Allah yang husnul khotimah ketika meninggal dunia. Karena ketika kami ajari tidak mau, justru malah menjawab tidak mau, tidak mau. Maka saya merasa takut wahai kiai. Akhirnya sang kiai pun mendatangi kiai tersebut yang masih dalam keadaan sakaratul maut. Diajarinya kiai tersebut, la ilaha illallah. Apa jawaban sang kiai tersebut? Tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau. Dan akhirnya sang kiai ini pun terkagetkan. Dengan kehendak Allah, sang kiai yang menghadapi sakaratul maut ini tidak jadi meninggal dan akhirnya siuman. Ketika siuman ditanya oleh sang kiai, "Yai, engkau ini kan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tadi ketika sakaratul maut aku ajak untuk membaca kalimat thayyibah malah engkau menolaknya?" Lalu apa jawaban sang kiai? "Wahai saudaraku, wahai muridku, tadi aku menolak dengan kata-kata saya tidak mau. Bukan saya menolak ajakan kamu. Tadi ketika aku masih dalam keadaan sakaratul maut, hausnya sungguh sangat luar biasa. Ketika haus inilah ada iblis yang datang membawa segelas air menawarkan kepadaku untuk meminumnya. Tapi dengan syarat kalau engkau meminum air ini, maka engkau harus mengakui bahwa aku iblis adalah Tuhanmu dan Allah bukan Tuhanmu." Makanya aku menjawab, tidak mau, saya tidak mau. Karena apa? Saya menolak daripada iblis yang menawarkan air kepada aku. Hadirin rahimana wa iyyakum ajma'in.
Sungguh sangat berat ketika orang mengalami sakaratul maut itu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.